nama saya Alsa Nadia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan karir pegawai. Oke, pertama saya akan menjelaskan pengertian karir pegawai. Karir merupakan kedudukan, rangkaian pekerjaan, dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya. Oke, selanjutnya ada tujuan pengembangan karir. 1. Membantu pencapaian tujuan individu dan perusahaan dalam pengembangan karir karyawan yang merupakan hubungan timbal balik yang bermanfaat bagi kesejahteraan karyawan dan tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua, menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. Perusahaan merencanakan karir pegawai dengan meningkatkan kesejahteraannya sehingga memiliki loyalitas yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir pegawai. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. 1. Sikap atasan, rekan kerja, dan bawahan. Kedua, orang berprestasi dalam bekerja namun tidak disukai oleh orang di sekeliling tempat ia bekerja. Ketiga, pengalaman. Pengalaman dalam konteks ini berkaitan tingkat golongan senioritas seorang pegawai. Ketiga, pendidikan. Faktor pendidikan biasanya menjadi syarat untuk menduduki sebuah jabatan dan mempengaruhi kelulusan karir seseorang. Ketiga, faktor nasib. Faktor nasib juga turut menentukan walaupun porsinya kecil. Bahkan para ahli mengatakan faktor nasib berpengaruh terhadap keberhasilan hanya 10% saja. Oke, selanjutnya ada manfaat pengembangan karir. Perusahaan yang besar adalah perusahaan yang bisa menjamin kehidupan yang lebih baik untuk setiap karyawan yang dimiliki. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa manfaat pengembangan karir dalam perusahaan untuk mendukung pertumbuhan setiap pihak. Yang ke-1, menjelaskan tujuan organisasi dan karyawan. Dengan perkembangan karir, para karyawan tentunya juga akan semakin baik dari segi keterampilan dan pengetahuan yang semakin meningkat serta memiliki dampak yang sangat jelas untuk para karyawan, juga berimbas dengan perkembangan perusahaan. Yang kedua, program pengembangan SDM lebih efisien dan efektif. Pengembangan karir nantinya juga bisa meningkatkan kualitas kinerja karyawan yang bersangkutan. Peningkatan tersebut tentunya juga akan meningkat kinerja perusahaan. Selanjutnya yang terakhir ada jenis sistem pengembangan karir, mutasi dan promosi. Oke, yang pertama ada mutasi. Mutasi adalah suatu perubahan posisi, jabatan, tempat pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi pada tingkat jabatan yang sama. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan efisien dan efektivitas kerja karyawan. Mutasi merupakan salah satu tindakan lanjut yang dilakukan dari penilaian prestasi kerja. Kedua, ada promosi. Promosi adalah perpindahan karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi atau perusahaan sehingga kewajiban hak status penghasilan semakin besar. Promosi memberikan peran penting bagi setiap karyawan, bahkan menjadi idaman yang lebih dinanti-nantikan. Dengan promosi berarti ada kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan karyawan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau kurang jelas atau ada kata yang salah. Semoga bermanfaat.